Jika menyebut namanya, melakukan puji-pujian atau semua cara yang telah disebutkan itu, bukan dikatakan ingat kepada Allah. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimanakah caranya kita untuk bisa sampai pada tahap mengingat kepada Tuhan yang punya nama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku mau berbagi sedikit ilmu pengetahuan, yaitu bagaimanakah cara yang sebenar-benarnya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak sedikit para guru-guru tasawuf di luar sana sudah banyak yang membahas mengenai hal ini. Namun jika aku perhatikan, tidak sedikit juga orang yang bingung dikala membahas mengenai cara ingat kepada Allah. Dan sekarang terlebih dahulu akan aku jelaskan cara mengingat Allah dalam sudut pandang ilmu hakikat dan makrifat, atau cara mengingat Allah seorang sufi yang sudah sampai di makam makrifatullah. Contohnya, ada yang mengatakan begini, "Hai fulan, bagaimanakah caranya untuk ingat kepada Allah?" Si fulan menjawab, "Cara untuk ingat kepada Allah itu adalah membaca Al-Quran, mendirikan sholat, menyebut nama-namanya, melakukan puji-pujian dengan membaca tasbih, melihat alam semesta dan seluruh makhluknya, mengerjakan ibadah dan seterusnya." Lalu dia akan menjawab, "Itu namanya bukan mengingat Allah, tetapi lebih tepatnya mengingat Al-Quran, mengingat sholat, mengingat bacaan-bacaan tasbih, mengingat alam dan lain-lain sebagainya." Setelah itu si fulannya akan berkata, "Maksudmu bagaimana?" Dia menjawab, "Maksudku begini, bukankah kita baru bisa mengingat sesuatu itu setidaknya sebelumnya kita sudah pernah bertemu, melihat dan mengenalnya? Kalau kita belum pernah melihat dan mengenalnya, lalu bagaimanakah caranya kita mengingatnya? Sekarang aku akan bertanya kepadamu, apakah kamu tahu siapa orang tuamu?" Si fulan menjawab, "Iya, saya tahu." "Apakah kamu sudah bertemu dengan mereka?" "Iya, saya sudah bertemu dengan mereka." "Apakah kamu sudah melihat dan mengenal mereka?" "Iya, saya sudah melihat dan mengenal mereka." Kalau kamu sudah bertemu dengan mereka, sudah kenal dengan mereka dan sudah melihat wajah mereka, otomatis kemanapun kamu berada, kamu pasti akan dapat mengingat wajah mereka dengan jelas. Bukankah begitu? Si fulannya menjawab, "Iya, benar." Lalu dia akan berkata, "Nah, pertanyaanku sekarang adalah, bagaimanakah caranya kamu mengingat Allah, padahal kamu belum pernah bertemu dengannya, belum pernah melihat dan mengenalinya?" Itulah dari maksud perkataanku tadi. Kamu bukan mengingat Allah, tetapi lebih tepatnya dikatakan kamu sedang mengingat Al-Quran, mengingat sholat, mengingat alam, mengingat puji-pujian dan lain-lain sebagainya, bukan mengingat Allah. Dan yang akan membuat semakin bertambah bingung adalah ucapan sebagai berikut ini. Dia akan berkata, ingat Allah itu bukan dengan cara menyebut-nyebut nama. Ingat kepada Allah itu bukan dengan cara membilang-bilang kebesarannya. Juga ingat kepada Allah itu bukan dengan cara mengira-ngira puji-pujian kesucian. Allah tidak makan dipuji. Allah tidak terpengaruh dengan puji-pujian, sogokan atau apapun dari makhluk.
Allah itu bersifat maha terpuji dan maha suci, yang tidak perlu kepada usaha makhluk untuk mensucikannya. Dan ditambah lagi dengan ucapan sebagai berikut: ingat Allah itu bukan dengan cara menyebut-nyebut namanya. Ketahuilah, pada asalnya Allah itu tidak bernama dan tidak bergelar apa-apa panggilan. Panggilan nama Allah itu tercipta dan terpanggil sesudah keberadaan Nur Muhammad. Sebelum kejadian Nur Muhammad, Allah tidak bernama. Setelah terciptanya Nur Muhammad, barulah nama Allah itu terpanggil dan tersebut. Tetapi harus diingat bahwa Allah itu bukan nama panggilan-panggilan. Ketahuilah, dulu semasa Allah bersendirian, semasa sebelum kejadian Nur Muhammad, siapa yang hendak memanggil namanya sebagai Allah? Seumpama seorang raja yang ketiadaan rakyat, siapa yang hendak memanggilnya sebagai raja? Begitu juga Allah. Pada mulanya Allah itu tidak bernama. Setelah adanya Nur Muhammad atau adanya rakyat, barulah raja atau Allah itu bernama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu bukan nama. Allah itu tidak bersifat. Allah itu tidak berjirim dan Allah tidak berjisim. Barang atau perkara yang tidak berjirim atau berjisim mana mungkin ada nama. Setiap yang bernama itu pasti ada sifat, dan setiap yang bersifat itu pastilah bernama. Sedangkan Allah itu tidak bersifat, mana mungkin Allah itu ada nama. Barang yang tidak bernama pasti tidak bersifat, sedangkan Allah Ta'ala itu tidak bersifat sebagaimana sifatnya makhluk, mana mungkin ada nama. Panggilan Allah itu adalah sekedar penyata bagi nama, bukan penyata bagi Tuhan. Sedangkan penyata bagi Tuhan yang punya nama itu adalah hanyalah rasa. Oleh karena itu, barang siapa yang masih menyebut nama Allah, sesungguhnya mereka itu belum lagi dikatakan ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu bukan pada namanya. Ingat kepada Allah itu setelah kenal Tuhan yang punya nama. Kenal Tuhan yang punya nama, barulah dikatakan ingat. Ingat kepada Allah itu setelah sampai kepada tahap mengenal Tuhan yang punya nama. Mengenal Tuhan yang punya nama itu pula hendaklah sampai kepada tahap tidak berhuruf dan tidak lagi bersuara, yang tidak berjirim dan yang tidak berjisim. Yang tidak berhuruf dan yang tidak bersuara itulah baru dikatakan sebenar-benar Allah. Sampai di sini saja aku yakin 100%. Pasti murid atau seseorang itu akan semakin bertambah pusing dan kepalanya akan semakin pening atau bingung. Tapi aku juga yakin bukan hanya si fulan yang aku gambarkan ini. Kalian pun yang sedang mendengarkan video ini pasti juga akan bingung. Itu pun apabila ada yang mau mengakuinya. Sekarang kita kembali kepada pembahasannya. Si fulan bertanya lagi, jika menyebut namanya, melakukan puji-pujian atau semua cara yang telah disebutkan itu, bukan dikatakan ingat kepada Allah. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimanakah caranya kita untuk bisa sampai pada tahap mengingat kepada Tuhan yang punya nama? Atau manakah yang dikatakan sebenar-benarnya mengingat Allah? Dia menjawab, ingat itu adalah tidak ingat, dan tidak ingat itulah yang dikatakan sebenar-benar ingat. Maksudnya begini, untuk ingat kepada Allah itu kita tidak lagi perlu kepada sesuatu,
bagi sesiapa yang masih lagi meraba-raba mencari sesuatu untuk ingat kepada Allah, sesungguhnya mereka itu adalah golongan mereka-mereka yang belum ingat kepada Allah. Bagi sesiapa yang masih mencari-cari sesuatu untuk ingat kepada Allah, itu tandanya mereka belum ingat kepada Allah. Mereka itu masih berada pada tahap mengingati sesuatu, bukannya ingat kepada Allah, tetapi mereka hanya ingat kepada sesuatu. Allah itu adalah Allah, sedangkan alam beserta semua yang ada ini adalah merupakan sesuatu. Jika sekiranya masih membutuhkan sesuatu untuk ingat kepada Allah, tandanya kalian teramat jauh dari Allah. Bila mana teramat jauh dari Allah, berarti kalian dalam keadaan teramat hampir kepada lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal, lalu apakah maksudnya kenapa untuk mengingat kepada Allah itu tidak perlu kepada sesuatu? Jawab, alasannya adalah karena Allah itu bukan sesuatu. Allah itu tidak berjisim atau tidak berjasad, dan Allah juga tidak berjirim atau bukan benda material yang menempati ruang dan waktu. Dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu tidak akan mampu untuk menyatakan keberadaan Allah kecuali Allah itu sendiri. Allah bukan sesuatu, kenapa masih mencari sesuatu untuk ingat kepada Allah? Allah itu bukan sesuatu, tetapi nyata pada tiap-tiap sesuatu. Allah itu nyata, lebih nyata dari diri kita sendiri. Allah itu terang, lebih terang dari cahaya matahari. Dan Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher kita. Lalu untuk apa mau mencari sesuatu untuk ingat kepada Allah? Lalu untuk apa mau meraba sesuatu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah Allah itu berfirman, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya? Quran Surat Qaf ayat 16. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Dan dipertegaskan lagi dengan firman-Nya yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Soal, lalu apakah maksud yang sebenar-benarnya di balik ungkapan ingat itu adalah tidak ingat, dan tidak ingat itulah yang dikatakan sebenar-benarnya ingat? Jawab, maksudnya adalah matikanlah keakuan dirimu dan jangan merasa bisa ingat kepada Allah. Karena hanya Allah yang dapat mengingat Allah, dan hanya Allah yang mengenal Allah. Penjelasannya begini, jika kita mengatakan bisa ingat kepada Allah, artinya kita belum mati. Mana mungkin ada orang mati bisa ingat kepada Allah? Coba saja melihat orang yang tidur. Adakah orang yang tidur itu bisa mengingat orang yang ada di sampingnya? Adakah orang yang tidur itu bisa mengingat kendaraannya, anaknya, suaminya atau istrinya yang berada di sampingnya, dan lain-lain sebagainya? Tidur adalah gambaran mati, dan tidur adalah saudara kembarnya mati. Kalau dipertegaskan lagi, bagi sufi yang sudah sampai pada makam ma'rifatullah yang sejati, mereka tidak akan lagi mengatakan mengingat Allah, karena bagi mereka mengingat Allah artinya masih jauh dari Allah. Bukankah Allah Maha meliputi segala sesuatu? Coba kita perhatikan firman Allah yang artinya, dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada.
Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf ayat 16. Sufi yang sudah sampai pada maqam makrifatullah itu, mereka tidak mengingat melainkan melihat. Sebagaimana bunyi firman-Nya, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Dan perlu kalian ketahui di sini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Arti melihat ini pun jangan sampai disalahartikan melihat dengan mata telanjang atau mata zahir. Tetapi mereka melihat itu menggunakan mata hatinya yang telah diterangi oleh nur ilahi. Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berhati-hatilah kalian dari firasatnya orang mukmin, sebab mereka melihat dengan cahaya Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Sekarang akan aku berikan lagi penjelasan mengenai apa yang sudah aku sampaikan ini. Sekali lagi aku katakan, penjelasan mengenai cara mengingat Allah seperti yang sudah aku sampaikan ini adalah, kalau dilihat dan dinilai dari sudut pandang kacamata ilmu hakikat dan makrifat, semuanya itu benar. Ini apabila kita melihat pada kacamata ilmu hakikat dan makrifat. Artinya, cara mengingat Allah seperti yang sudah aku jelaskan ini adalah khusus bagi orang-orang yang sudah sampai pada makam ketuhanan atau yang sudah fana keakuan dirinya, atau bagi mereka yang sudah tenggelam dirinya, atau yang sudah lebur dirinya, atau yang sudah karam dan binasa dirinya. Jadi jangan disamakan atau dibanding-bandingkan dengan orang yang baru belajar ilmu ma'rifat atau orang yang baru masuk dalam tarikat tasawuf dengan orang yang sudah sampai pada tingkatan ma'rifatullah. Sudah pasti makam dan tingkatannya akan sangat jauh berbeda dengan orang awam. Jadi tolong jangan pernah menyalahkan mereka apabila mereka mengingat Allah dengan cara yang mereka ketahui. Cobalah dengarkanlah firman Allah ini. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Soal, lalu bagaimanakah caranya orang awam itu dapat mengingat Allah? Jawab, caranya adalah melalui petunjuk yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 31. Dan juga Allah berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi siapa saja yang mengharap rahmat Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 9. Jadi kalian tidak usah takut dan khawatir apakah kalian sudah mengenal Allah atau tidak. Kalian punya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah imam kita, dialah guru besar kita, dialah rahmat bagi seluruh alam semesta, karena dia adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beruntung telah dilahirkan di dalam agama Islam. Kita beruntung telah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak usah khawatir mengenai perkara entah kalian sudah mengenal Allah ataupun tidak mengenal Allah.
Karena Nabi Muhammad SAW sudah bertemu dengan Allah, karena Nabi Muhammad SAW sudah mengenal Allah. Jadi seluruh ilmu hakikat dan ma'rifat itu sudah diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW buat umatnya. Tinggal kita ikuti saja semua perintah dari Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi aku katakan, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 31. Dan Rasulullah SAW juga ada bersabda, jadilah kamu bersama Allah. Apabila tidak bersama Allah, maka jadilah kalian bersama orang yang sudah bersama Allah. Maka sesungguhnya orang itu bisa membawamu kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kalian tinggal ikuti saja apa perintah beliau, karena dia adalah imam kalian. Itulah satu keuntungan besar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu wahai para jamaah sekalian, mulai hari ini dan di ketika ini, jangan menyalahkan orang lain yang konon katanya apabila sholat tanpa mengenal Allah itu syirik dan lain-lain sebagainya. Ingatlah, kita ini sama-sama umat Nabi Muhammad SAW, dan yang memerintahkan untuk sholat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tinggal ikuti saja apa perintah beliau, karena beliau sudah memakrifatkan untuk kita semuanya. Soal, lantas bagaimanakah cara orang awam agar sedikit tidaknya dapat mengingat Allah? Jawab, untuk orang awam itu disyariatkan untuk mengingat Allah lewat nama-namanya, lewat sifat-sifatnya, lewat af'alnya, seperti yang telah diajarkan atau disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Al-Quran, hadis-hadisnya, lewat para pewarisnya. Beliau mengatakan bahwa Allah itu maha melihat, maha tahu, maha mendengar, dan lain-lain sebagainya. Jadi bila engkau tahu bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha tahu, maha mengawasi, tidak ngantuk dan tidak tidur, maka kamu tidak akan berani berbohong dan tidak berani melakukan maksiat terhadapnya dan seterusnya. Kamu tidak perlu lagi mau mengingat wajah orangnya, cukup kamu ingat sifat dan nama-namanya, maka itu sudah bisa mengantarkan kepadamu untuk mengingat Tuhan yang punya nama. Dan lewat kesadaran seperti ini, jika kamu istiqomah dalam melakukannya, maka kamu akan diangkat pada makam yang lebih tinggi, yaitu melihat Allah di dalam sesuatu, di luar sesuatu, sebelum sesuatu, dan sesudah sesuatu. Penjelasannya begini, arti melihat Allah di dalam sesuatu itu adalah segala sesuatu yang ada ini berjalan menurut hukum Allah. Jadi hatinya hamba ketika melihat alam, langsung dia tahu bahwa Allah yang membuatnya, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, tidak melihat sebab musababnya. Dan arti melihat Allah di luar sesuatu itu adalah dia sadar kalau Allah lah yang mengurusi dan mengatur semuanya sesuai dengan kehendaknya. Dengan kesadaran yang seperti ini,
hati akan terdorong untuk selalu muraqabah dengan rasa syukur dan selalu berusaha melaksanakan kewajiban dari Allah, dan akhirnya akan hilang kesenangan-kesenangan nafsu. Dan sedangkan arti melihat Allah sebelum sesuatu itu adalah melihat sebelum kita melakukan sesuatu yang diinginkan tidak akan terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesadaran seperti ini, hati bisa bertawakal dan menyerahkan semuanya pada Allah atas apa yang diinginkan, karena yakin semua yang wujud itu pasti Allah yang mewujudkan. Dan yang terakhir, sedangkan arti melihat Allah sesudah sesuatu itu adalah di saat dia beramal, dia tidak melihat dan tidak merasa kalau dia yang telah melakukan amal, karena dia sadar bahwa Allah lah yang menjadikan amal itu. Jika bukan dari karunia Allah, maka dia tidak akan bisa beramal. Semoga bermanfaat dunia wal akhirat.